kalau kita udah nyumbang sama orang, itu duit mau dipakai apa aja sama tuh orang? Ya enggak, kan sudah enggak kan awalnya soalnya Agus minta untuk pengobatan matanya kan. Kenapa dia disiram untuk matanya, otomatis orang-orang tuh menyumbangkan itu untuk menyembuhkan matanya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau ternyata uang itu digunakan untuk bayar utang dan yang lain-lain, ya kan mata lu masih belum sembuh, kenapa lu harus mikirin yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Betul, enggak, maksudnya ada. Jadi menurut aku ada dua. Yo guys, balik lagi bersama saya seperti biasa, Uki Kelvin, dan kita lanjut lagi dalam pembahasannya kasusnya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa sih dalam kasusnya si Sugus? Waduh, nih si Sugus dapat hadiah apa nih guys? Agus, terima kasih banyak, orang baik katanya guys. Waduh, lihat yuk bareng-bareng. Halo. Agus, terima kasih banyak. Tadi dikasih sama Kak Cu sama Mbak Rika, makasih banget ya, aku bersyukur banget. Mudah-mudahan. Apa itu? Oh, Xiaomi, ada lagu lagi. Xiaomi berapa ini? Kayak harga 1 jutaan. Sampai baru, mudah-mudahan rezekinya Mbak Rika, Mbak Cus. Mulutnya lemes banget ya, dari gerak bibirnya itu pas ngomong lemes guys. Aduh, aku jadi nggak apa-apa Agus, yang penting soalnya Agus iya, mudah-mudahan rezeki Banyak yang nimbrung ya. Mbak Rika sama Mbak Cus nggak dilipat gandakan rezekinya, sehat-sehat lagi. Terima kasih. Aduh guys, banyak yang nimbrung ngasih hadiah. Apa besok-besok aku juga ngasih hadiah buat Agus ya? Siapa tahu gitu kan. Kita lanjut lagi guys. Ini ada musik, jadi kita skip ya. Halo, Wih, kami baru selesai makan ya, bakso. nimbrung nih. Hah? Baksonya kali ya. Iya, yuk sambil jalan yuk. Kita balik ke unit yuk. Yuk. Gitu. Gimana Wak? Enak nggak Wak? Enak banget, seger, jadi Seger, kan? menikmati. Ya syukurlah kita bisa menikmati hal-hal kecil kayak gini ya. Inilah keajaiban itu ya. Jadi nggak harus yang besar gitu ya. Bener nggak? Nggak harus sesuatu yang Makan besar bakso gitu. aja kita mah udah seneng banget ya Gus. Iya. Pasti. Iya dong Agus. Jalan. Mulutnya lemes banget. Yang penting seneng. Yang penting happy ya Gus. Oke. Kita balik ke unit. Karena Pak, saya menolong Agus jauh sebelum dapat yang namanya uang. Udah. Uang. Asik. Nge-rap ya Bu ya? Iya, dan netizen belum mengikuti cerita yang itu. Belum. Mereka startnya pada saat dari yayasan aja kan? Iya, kan? saya Bu sebenarnya pada saat lagi nolong Agus itu saya sendiri pun lagi kena musibah. Kakak saya lagi meninggal. Baru meninggal. Baru meninggal. Kok dibenerin sama Busil sih? Aduh. Justru ibu saya meninggal. Ibu saya baru 15 hari saya dihajar si Agus. Asik dihajar guys. Ngeri banget dihajar si Agus. Cerita yang itu. Belum. Mereka startnya pada saat dari yayasan aja kan? Iya, kan? saya Bu sebenarnya pada saat lagi nolong Agus itu saya sendiri pun lagi kena musibah. Kakak saya lagi meninggal. Baru meninggal sebulan. Justru ibu saya meninggal. Ibu saya baru 15 hari saya dihajar si Agus, si Bagus. Coba, gimana mental kita saya? Saya lagi berduka, saya harus ngurus Agus, usaha juga saya lagi gonjang-ganjing. Luar biasa Bu buat saya. Itu saya muda. Setiap Apa mesti kalian yang terpilih untuk menghadapi situasi itu rahasia Allah. Itu makanya Iya. luar biasa. Saya itu pas Agus keluar dari rumah sakit Cipto, bisa dibilang 24 jam kita nggak tidur. Tanya Elmi, depresi luar biasa. Kita udah kita lagi dihajar Agus, depresi luar biasa. Kita dihajar uang gituan, kita aduh. Iya. Mental saya makanya kenapa? Jadi masalah ini jadi membangun mental saya lebih kuat. Sabar saya lebih sabar. Itu sebenarnya saya lagi berduka Bu, bener-bener berduka. Siapa sih yang nggak berduka kehilangan orang yang kita sayangi? Surga kita, doa kita. Kehilangan apa? Donasi, utang gitu. Nah, kita lanjut lagi guys. Bukti invoice itu ada. Jadi sudah memberikan bukti invoice. Ada dan ada juga di tangan saya.
Makanya si Gary pada saat itu saya sampaikan, Ger, Adinda kau tolong klarifikasi, biar jangan ada siapa sangka. Nah alhamdulillah dia sudah klarifikasi tuh. Nanti tinggal bagaimana pembuktiannya bersesuaian atau tidak nanti dari pihak Setara maupun dari pihak Gary nanti saling menguatkan pembuktian yang mana yang benar. Masalah dipindahkan ke rekening pribadi ataupun tadi Gary kan mengatakan bahwa tidak atas nama saya kan, tapi dimasukkan kemana saya kan belum paham juga nih. Saya nggak mau mendahului hukum loh ya. Silakan aja Gary membuktikan apakah itu masuk ke rekening pribadi, kemudian peruntukannya untuk apa, diambil kenapa setelah selesai dari NTT baru diambil. Nah, silakan aja disampaikan aja, dibuktikan aja. Ngapain terlalu jauh sekian lama diasuh oleh Novi, kok tidak ada permasalahan, kenapa sekarang mau cari-cari di mana orang tuanya, di mana ini? Kan udah jelas bahwa itu di dalam pengasuhan Novi. Ini juga saya kesankan terlalu berlebihan juga ya. Indikasi apa melakukan hal tersebut? Kemudian kenapa harus melakukan sayembara? Benar nggak sayembara itu siapa yang menemukan ini? Kan nggak ada kerjaan namanya nih kan? Ya sudahlah, jangan kita melebar kemana-mana ya. Like or dislike, tapi kita fokus pada pokok masalah ini supaya tuntas masalah ini ya. Jadi jangan lagi melebar mencari-cari benang merah yang ini, benang yang merah, sehingga fokus utama ini nggak selesai. Masalah uang donasi sudahlah, kan pengadilan sedang berjalan, ngapain kita kupas-kupas lagi kan gitu. Benar. Nanti aja tunggu aja pengadilan nanti memutuskan apapun itu, berarti itu yang benar. Ayo kita dengan mata jernih sajalah ya, kita persempit pokok permasalahan supaya jangan melebar lagi, karena terkuras waktu dan pikiran kita hanya untuk masalah ini aja. Kalau ada pun nanti melebar kemana-mana lagi, nyamber ke sini, ayolah sama-sama kita close, tutup. Masih banyak hal-hal yang lain harus kita selesaikan. Baju tinggalnya di puskesmas, ada dokumentasinya, kemudian dibiayai oleh Pablo, dikasih uang 1-3 juta. Nah, dan dapat penghasilan 700.000, harusnya jatah saya tapi jatahnya dia. Jadi tolong, kalau Ilal mendapat keuntungan dari Agus, hormati Agus dan hargai Agus. Jangan permalukan Agus. Biar bagaimanapun Agus itu adalah orang buta yang bukan harus dilawan. Harusnya kita bantu dia, kita bantu. Kayak Ibu Eti udah siap. Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya? Amin. Amin. Bang Sepul, tiket pesawatnya aman semua. Para Tabas, uang sakunya siap. Ini Marina, oleh-olehnya beli coklat siap. Yang lain mana? Karena mata Agus itu tidak bisa mengada-ada, nggak bisa lagi diapa-apain, udah tertutup rapat, udah kayak daging. Jadi di mukanya bukan ada mata atau bulatan, tapi daging semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agus itu bohong-bohong buta atau bisa melihat lagi, bahkan ada dulu pengacara mengatakan Agus obatnya matanya diusap dengan dolar aja langsung melihat, ya. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Jadi kata orang Manado bilang, situ tuh mau tahu ya. Jangan mengaku manusia kalau tidak punya rasa kemanusiaan. Hanya manusia yang punya rasa kemanusiaan yang boleh dikatakan sebagai manusia sejati. Nah, demikian dari saya. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin apa sih yang mendasari Bu Eti dan juga Bang Ipul nih untuk membantu Agus? Dari Bu Eti dulu. Kalau kami itu dari awal memang Bang Farad sudah sampaikan ke kami pada saat pertama kali. Karena memang kondisinya Agus itu ya. Hari Bang Farad pernah sampaikan kan. Ya, pernah kesini aku saya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bisa membantu aja. Dan Bang Ipul mungkin Bang? Ya, karena kebetulan kita ini orang yang senang Nolong, saling membantu ya. Jadi begini, Bang Saiful Demari Jamil ini orang yang mudah menolong, bukan yang menolong yang mudah ya Bang Ibu. Jadi pokoknya apa aja ditolong sama Bang Saiful Jamil. Nah itu. Kok aku ngeliat kayak si Saiful masih bingung mau ngomong apa ya, takut salah tuh. Makanya dia matanya masih mengarah ke Farhad Abbas yang sutradaranya yang suruh mengarahkan seperti ini, ngomong seperti itu gitu loh guys. Itu saya senang, makanya begitu saya nawarin tidak perlu proposal, Bang Ipul bantu aku, siap. Nah, oke, silakan Bang Ipul. Ya keras suara itu. Bang Ipul mungkin bisa diberitahu melihat dari kasus Agus ini. Kayak wartawan bayar. Ya, gimana nih Bang Agus? Bang Ipul mungkin melihatnya. Ya pokoknya sekarang posisinya udah dalam keadaan adem ayem ya. Jadi tinggal gimana cara kita mensupport dia, semoga dia kembali bangkit. Itu aja sih yang dibutuhkan sekarang kan.
Kalau untuk sembuh kayaknya sih kemungkinan. Gimana gambarannya Bang Ipul melihat orang buta dihujat, dibully, Ya dan pasti. diambil uangnya? Ya itu sangat kejam ya kalau menurut saya gitu. Jadi pasti saya yakin semua orang juga pasti nggak setuju seperti itu. Cuma sekali lagi bahwa jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya, sudah menjadi miliknya gitu. Seperti itu. Karena kan kita lihat dari niat awal. Niat awalnya membantu si A ya udah. Gitu. Sebenarnya dia mau menggunakan untuk apapun ya udah urusan dia gitu. Yang penting ya si penerimanya tahu, terus juga ada hubungannya juga dengan si penerima. Seperti itu. Kayak saya ngasih duit ke Mas Agus. Mas Agus mau apa? Mau buat kebutuhannya, mau buat kesehatannya. Ya walaupun niatnya buat kesehatan, tapi misalkan dia tiba-tiba menggunakan untuk hal yang lainnya, nggak apa-apa. Selagi itu memang. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita barusan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton aku dan mudah-mudahan diskusi saya lancar. Sampai jumpa dan see you guys.